Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi dhalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita dapat kembali melanjutkan majelis kita yang dimulai dari pelaksanaan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Hadad dan diisi dengan majelis ilmu. InsyaAllah tetap kita akan laksanakan setiap malam Sabtu. Pada pertemuan minggu atau malam Sabtu yang lalu kita sudah membahas tentang masalah kunut, tapi belum selesai. Dan malam ini kita mencoba untuk melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita pelajari pada malam Sabtu yang lalu. Di mana malam Sabtu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa ada doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti doa kunut yang seperti yang kita baca pada biasanya, yaitu Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Dan juga ada doa kunut yang sering dibaca oleh Sayyidina Umar, dan apabila doa kunut itu dibaca keduanya, maka yang terlebih dahulu dibaca adalah doa kunut seperti yang kita baca, yang diajarkan, yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau mau ditambah silakan ditambah dengan doa kunut yang biasa juga dibaca oleh Sayyidina Umar. Kalau seandainya kita mau memilih di antara salah satu dari yang keduanya itu, maka yang dipilih adalah doa kunut yang sering kita baca setiap subuh, yaitu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, maka jika tidak mendengar makmum, kita lanjutkan. Maka jika tidak mendengar makmum akan kunut imamnya, baik itu disebabkan karena imamnya membacanya terlalu pelan. Ini kalau kata pemek, ya, jamaahnya banyak, ternyata suara imam itu pada nyaring, nah pelan. Atau misalnya imam lagi kada fit, lalu babaya kada kedengaran. Nah, kata kedengaran. Atau karena jauh ia si makmum dengan imamnya. Nah, intinya kadang mendengar tuh. Jadi apakah karena makmum itu tidak mendengar karena posisi makmum dengan imam jauh, atau karena memang imam suaranya kadang kawa difulkan lagi, sudah memang sudah seitu volumenya, sudah full tetapi suaranya masih tetap didengar secara samar-samar atau kata-kata kedengaran. Nah, atau karena tuli. Nah, misalnya ada jamaah yang tuli, atau misalnya dalam keadaan tidak stabil pendengaran misalnya nih pada waktu itu karena sedang melakukan operasi atau sebagainya misalnya kan. Nah, atau mendengar ia suara yang tiada dipahami akan si makmum tadi. Si imam nih membaca doa kunut, ya, tetapi doa kunut yang dibaca imam kada paham si makmum nih. Mungkin kapan bacanya misalnya
Kan kadang-kadang ada mendengar seperti itu tuh. Nah berarti kan yang dibaca itu kada dipahami imam ini apa dibaca. Padahal maksud imam Allahumma dina fiman hadait. Tapi karena nangkep-nangkepnya lalu si imam membaca wow aja kadang-kadang. Nah ketika posisi seperti itu maka yang disunatkan apa? Maka yang disunatkan adalah pada waktu itu si makmum hendaklah membaca doa kunut secara perlahan-lahan atau secara pelan-pelan sesuai dengan bacaan zikir dan doa seperti bacaan yang lainnya. Artinya sama volume makmum nih membaca doa kunut tadi sama volumenya dengan ketika membaca doa ruku, doa sujud dan bacaan-bacaan yang sifatnya kada nyaring hanya didengar oleh si makmum itu sendiri. Nah jadi gitulah bilanya imam membaca doa kunut yang dibaca imam ini kada jelas terdengarnya samar-samar apa yang dibaca, maka makmum silahkan baca doa kunut. Apabila si makmum jauh posisinya daripada imam karena lokasinya ganda misalnya atau mati lampu, nah sembahyang subuh mati lampu ya kalau lalu kada bemek lalu jamaahnya hibak di masjid semasjidan barangnya kita mahayal sembahyang subuh jamaahnya hibak semasjidan. Nah walaupun hanya 2 sampai 3 sep aja biasanya kan sampai ke ujung sana tetap kada mendengar nih si makmum kada mendengar bacaan doa kunut imam, maka saat itu juga si makmum disunatkan untuk membaca doa kunut secara pelan, secara perlahan, jangan sampai nyaring benar. Ini kada bacaan makmum di belakang nyaring pada imam. Nah ya Allah rajut jamaah bimbingan di belakang imamnya kan nyaring itu ya. Oh sekalinya si makmum ada baca nyaring pada imam. Nah itu jangan sampai nangke itu. Jadi yang ketiga tadi apabila tuli makmum kada mendengar, intinya makmum tidak mendengar bacaan imam kada jelas. Nah maka pada saat itu si makmum bukan lagi disunatkan untuk mengaminkan doa kunut si imam, tetapi pada saat kondisi seperti itu si makmum disunatkan untuk membaca doa kunut sendiri secara pelan-pelan. Kemudian disunatkan pula membaca kunut yang tersebut itu pada i'tidal rakaat akhir dari tiap-tiap sembahyang fardu yang lain daripada subuh. Tetapi, nah jangan sampai situlah. Ini kalimatnya nah. Disunatkan pula membaca doa kunut pada solat fardu yang lain selain subuh. Kalau sampai di situ salah artinya. Oh berarti boleh lah aja. Nah tapi ada lanjutannya. Manakala, nah apabila pada saat itu terjadi nazilah, artinya ada sesuatu kedatangan bala bencana. Nah disebut kunut nazilah. Rancak lo tuh kunut nazilah. Jadi disunatkan pada sembahyang zuhur, pada sembahyang asar, pada sembahyang maghrib, pada sembahyang isya untuk tetap membaca doa kunut dengan sebab ada nazilah. Ada sesuatu yang menyebabkan yaitu bala bencana. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah ketika awal-awal penyakit COVID-19 ya di Indonesia nih. Lalu kemarin tuh keluar himbauan sekaligus instruksi itulah himbauan tuh. Ulun lupa apakah dari majelis ulama, rasanya keduanya tuh ada dari versi pemerintah, ada dari versi majelis ulama kalau tidak salah lah. Yang jelas itu dari yang berwenang mengeluarkan instruksi himbauan agar setiap kaum muslimin yang melaksanakan sholat fardu 5 waktu pada rakaat terakhir setelah i'tidal pada waktu posisi i'tidal
maka diperintahkan, disunatkan, dihimbau untuk membaca doa kunut nazilah, karena memang pada waktu itu sedang marak-maraknya penyakit penyebaran COVID-19. Itu salah satu sebab. Nah, yang jadi masalah karena mungkin di masjid-masjid ini kada tahu kisahnya nang ke ini oleh lalu kada menggawi ya lah, sampai waktu itu kan di masjid kita nih awal-awal tuh, masjid kita awal-awal itu kita terapkan cuma 3, yaitu maghrib, isya, dan subuh bakunut kalau kita. Nah itu pun pada saat itu banyak yang bertakun, Pak kenapa masjid pian lain-lain pada orang kada kunutan pada kita berkunutan. Nah ya, akhirnya kita nang megawe surangan menjadi pertanyaan orang, padahal kita menjalankan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Bahkan pemerintah itu kada hanya maghrib, isya, dan subuh aja menyuruh himbau, tapi zuhur dan asar juga membaca doa kunut nazilah. Tapi karena masjid lain kada, nah bahkan kemarin pada waktu sholat Jumat pun, sholat Jumat ulun teleponnya khotib, guru jolon pianlah jawab khotib nggih jan sekaligus imam jolon anu gurulah jolon, kita sesuai dengan imbauan pemerintah jolon sembahyang Jumat di masjid wadah kami itu bakunut nazilah. Ya kah jolon, ya kah yang mau dikatakan itu dah, padahal itu sesuai dengan imbauan, sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Lebih lanjut nanti dijelaskan, saya bacakan lagi. Tetapi karena najilah artinya karena kedatangan suatu bala, atau juga ada sebagian atau ada seluruh orang Islam atau sebagian orang Islam itu dalam keadaan bahaya. Nah dalam keadaan berbahaya, misalnya negara apa itulah, biasanya kan kita tuh dapat imbauan ketika di Palestina misalnya, ya Allah, ketika di Palestina diserang oleh Israel, biasanya kan ada himbauan tuh dalam ulama untuk sholat Jumat, mohon doakan saudara kita yang di Palestina dengan cara membaca doa kunut nazilah sholat Jumat. Nah itu kan, itu salah satu sebab. Atau kepada sekalian orang Islam seperti wabah, nah seperti wabah atau taun atau penyakit menular. Nah ada bala, disunatkan juga kita membaca doa kunut sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Misalnya terjadi gempa bumi, rancak malah jadi gempa bumi nih, nah atau terjadi banjir tadi 10 harian, itu kan bencana tuh. Nah pada saat itu juga kita disuruh membaca doa kunut. Atau misalnya pada waktu beberapa malam kemarin tuh terjadi hujan lebat, sembahyang zuhur misalnya hujan lebat, dan pada saat itu tuh angin kencang juga. Nah maka pada saat itu juga kita disunatkan untuk membaca doa kunut pada sholat zuhur tadi. Tapi kalau sudah asar ampih udah lagi udah kunut, kan ada sebab lagi yang disunatkan, jadi makruh. Atau ada belalang atau tikus, maksudnya ini hama belalang. Nah hama belalang yang menyerang tanaman-tanaman kah? Nah itu kan juga menyebabkan kita menjadi masalah. Nah kalau itu terjadi, maka sholat yang 5 waktu tadi juga disunatkan untuk membaca doa kunut nazilah. Atau hujan yang memberi mudarat, nah tadi tuh, atau hujan yang memberi mudarat akan rumah atau perkebunan atau perumahan atau sawah. Nah hujan lebat memberi mudarat bagi rumah kita, memberi mudarat bagi sawah kita, memberi mudarat bagi kebun kita, maka saat itu disunatkan untuk membaca doa kunut dalam sholat fardu 5 waktu. Dan seperti takut, nah ini juga seperti takut akan musuh
Nah, ada musuh takutan juga nih dalam kondisi perang misalnya, maka juga disunatkan untuk kunut nazilah. Atau misalnya seperti tertawan orang alim. Nah, orang alim ditawan atau orang yang berani dengan orang kafir tersebut. Ada orang alim atau ada orang yang kada alim tapi berani melawan orang kafir, ditangkap, maka pada saat itu juga kita disunatkan untuk membaca doa kunut nazilah dalam sholat fardu 5 waktu. Dalam beberapa hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW adalah membaca doa kunut sebulanan. Nah, sebulanan sini. Baginda Nabi membaca doa kunut selama 1 bulan dalam sholat 5 waktu karena menolakkan kejahatan musuh daripada sekalian orang Islam. Nah, dan ini kemudian atas dasar inilah kemudian dikiaskan akan takut musuh dengan sesuatu yang lainnya. Jadi asal dasar pengambilan surat nazilah tadi karena ini tadi dasarnya Nabi melakukan membaca doa kunut nazilah selama 1 bulan full ketika takut dengan musuh tadi kan, ada musuh. Nah ini. Dan sunat pula membaca doa kunut nazilah itu dengan nyaring. Nah ini bacanya nyaring. Kapan bacanya? Nah baik itu pada waktu sholat yang membacanya nyaring maupun membacanya gemet. Yang nyaring kan maghrib, isya dan subuh membaca Fatihah dan ayatnya itu nyaring ngelut. Nah kalau pada sholat pun di sini dijelaskan bahwa membaca doa kunutnya tetap disunatkan untuk dinyaringkan. Jadi bukan berarti misalnya sholat zuhur, sholat asar lalu baca doa kunut. Lalu baca doa kunutnya bagaimana? Allahumma dina biman hadaitu wa afina biman hadaitu. Kada. Di sini tetap disunatkan membaca doa kunutnya tetap dinyaringkan sama seperti membaca doa kunut pada waktu sholat subuh. Dan nyaringnya itu kemarin sudah disampaikan itu lebih gemet, lebih pelan, lebih perlahan daripada membaca Fatihah. Kalau misalnya membaca Fatihah volumenya kita 80%, maka membaca doa kunut dikurangi. Nah dikurangi apakah 60, apakah 50, apakah 70%. Yang jelas lebih usahakan lebih gemet, lebih pelan dibandingkan dengan membaca Fatihah dan ayat. Adapun kunut untuk sembahyang fardu yang lain daripada subuh dengan tiada karena nazilah, artinya ada sebab tadi tuh. Nah, sembahyang zuhur, asar, maghrib dan isya kada dan nazilahnya tadi karena ada sebab-sebab tadi yang menyunatkan membaca doa kunut, maka pada saat itu tiada disunatkan membacanya, bahkan membacanya menjadi makruh. Nah, jadi kada boleh tuh. Bukannya kada boleh, makruh jadinya. Boleh aja. Kalau kada kan berarti haram tuh. Nah, kalau membaca hukumnya makruh, artinya kada berpahala. Kalau kada berpahala Bapak digawi. Kalau kada digawi berarti kita dapat pahala. Nah, sekarang pertanyaannya, pemerintah itu kan kemarin tuh sempat mengeluarkan himbauan untuk membaca doa kunut nazilah. Sekarang himbauan itu kada dicabut lah. Kada tahu lah apakah sudah dicabut atau belum. Nah, selama himbauan kada dicabut seharusnya tetap dibaca, tetap disunatkan, apalagi COVID-19 saat ini kan masih belum bisa dijinakkan. Nah, tapi karena mungkin sudah agak sedikit terbiasa, lalu biasa-biasa masyarakat menanggapi. Nah, ini pernah ulun komunikasikan dengan masjid-masjid lain. Ternyata masjid-masjid lain merespon dingin. Artinya mereka kadang-kadang apa aja, kami subuh aja kadang-kadang ingat membaca doa tolak bala tadi, kadang-kadang kada. Nah gitu aja. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya kawan-kawan di lain sembahyang zuhur, maghrib, isya, asar tidak membaca doa kunut lagi. Dan di tempat kita puhajat sih subuh ditambah dengan doa tolak bala sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena ketiadaan dalilnya
Nah tadi kada ada dalilnya kalau sembahyang di luar subuh membaca kunut kalau tanpa ada sebab. Nah lalu kenapa sembahyang subuh itu disunatkan membaca doa kunut? Nah sembahyang subuh disunatkan baca doa kunut sementara yang lain kada. Nah yang di sini dijelaskan sebabnya adalah karena sembahyang subuh itu adalah lebih dulu dilaksanakan. Nah lebih dahulu jadi dilaksanakan waktunya. Nah kemudian ajannya pun dengan taswib. Lewat berapa ajan? Belum. Dan salah satu tanda mulianya ajan subuh itu beda dengan ajan biasa dengan taswib. Taswib itu ya tuh as-salatu khairum minan naum. Itu taswib namanya tuh. Seharusnya dikencangi itulah. Sebabnya itu kan menggarak orang tuh. Lebih baik sholat daripada guring. Ini kata paling misalnya hayya 'alal falah. Ya, nyaring loh. Sudah salatunya habis sudah as-salat tambah guringnya lagi udah. Tambah hanyut karena bertambah bangun. Dikencangi aja kalau Bapak. Karena sifatnya mengingatkan orang yang masih guring untuk bangun. Dan yang kedua sebabnya karena sholat subuh itu lebih singkat daripada sembahyang yang lain. Maksudnya singkat itu jumlah rakaatnya lah. Jumlah rakaatnya walaupun pada kenyataannya kalau kita boleh menghitung sholat maghrib dengan sholat subuh, ya sholat maghrib dengan sholat subuh dari takbiratul ihram sampai salam bisa jadi sembahyang subuh itu lebih lawas dibandingkan sholat maghrib. Kenapa? Karena sholat maghrib biasanya ayat-ayat yang pendek, sementara sholat subuh nah ayat-ayat yang panjang, apalagi ketika sampai di kota Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, nah panjang-panjang ayatnya dibaca. Tapi ini yang disingkat maksudnya di sini adalah jumlah rakaatnya. Adapun yang lain daripada sembahyang fardu 5 waktu, maka seperti sholat jenazah dimakruhkan padanya membaca doa kunut. Nah kan jadi makruh tuh kalau misalnya ada yang sholat jenazah membaca doa kunut, hukumnya adalah makruh. Apakah sembahyang jenazah itu karena ada wabah penyakit, karena ada bencana ataupun kada, tetap hukumnya makruh. Nah misalnya perang lalu sembahyang jenazah lalu membaca doa kunut, nah tetap makruh. Di sini dikatakan ada sebab ataupun tidak ada sebab, maka sholat jenazah hukumnya makruh kalau membaca doa kunut. Dan sembahyang fardu yang dinajarkan dan sembahyang yang disunatkan di dalamnya berjamaah dan yang lainnya daripada keduanya tiada disunatkan pada membaca doa kunut kecuali sholat witir. Nah witir, kalau witir ini memang ada sebagian yang meriwayatkan Nabi ini di luar dari mazhab Syafi'i, bahwa Nabi itu ketika melaksanakan sholat witir sidin tetap membaca doa kunut, tapi membaca doa kunutnya itu pada waktu sebelum ruku. Nah itu dalam riwayat itu dalam sebelum ruku. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu membaca doa kunut witir itu yang disunatkan adalah pada malam ke-16 bulan Ramadan dan seterusnya. Makanya biasanya di Indonesia rata-rata di tempat kita apabila sholat witir malam ke-16 rakaat yang ketiga pada waktu i'tidal maka membaca doa kunut. Itu yang memegang mazhab Syafi'i. Kalau di rumah, kalau lain mazhab Syafi'i yang bawa witir baca kunut, ya memang mereka kan ikut mazhab yang lain. Maka jika dibaca pada sekali itu kunut, nah itu masalah kunut
Kemudian di sini pernah Nabi mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kanatan Nabi syahran yad'u ala ri'lin wa dakwan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut nazilah selama sebulan, berdoa untuk kehancuran ra'i dan dakwan. Nah ini dalam sholat lima waktu. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dikatakan, kanata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahran hina kutilal qurra. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut selama sebulan ketika para penghafal Al-Quran dibunuh. Nah ini bencana kan, ketika penghafal Al-Quran dibunuh, maka Nabi pun melakukan atau membaca doa kunut nazilah selama sebulan dalam sholat fardu lima waktu. Kemudian dalam riwayat yang lain juga ada di sini dikatakan bahwa annahu alaihi salam karena tapi sholatil fajri syahran summa tarakah. Oh ini lain. Oh ini masalah nazilah ya, bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan doa kunut selama 1 bulan untuk mendoakan atas orang-orang Arab yang masih hidup. Kemudian Rasulullah meninggalkan. Ini tentang masalah kunut nazilah. Berapa menit lagi sampai? Oke, soalnya ini masuk kepada rukun yang ke-7, yaitu sujud. Nah syarat sujud di sini kurang lebih dikatakan ada sujud itu ada 9. Nah, ada 9 syarat. Nah nanti kita kalau ruku kemarin kan syaratnya cuma 2. Kalau i'tidal syaratnya 3. Kalau sujud banyak syaratnya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa membahas masalah syarat-syarat daripada pelaksanaan sujud yang terdapat dalam kitab Sabilal Muhtadin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa min ahli al-ghair. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la 'ana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.